Pada suatu hari, ada tuh petugas polisi yang memeriksa sebuah rumah orang yang mengeluarkan asap yang mencurigakan. Saat mereka masuk, mereka melihat sebuah daging berceceran dan sebuah hal yang mengerikan yang berada di dalam microwave. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah itu? Sebelum kita ke kisahnya lebih dalam, hai semua, nama gue Didis dari Indonesia. Subscribe channel ini beserta notifikasi bel supaya tidak ketinggalan video absurd, creepy, dan gore. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk malam hari ini. Pada tanggal 3 Oktober 2018, ada seorang pria bernama Akari. Dia tinggal di negara Rusia bagian Rostovok. Dia adalah seorang pria berusia 22 tahun. Ia tumbuh dalam kemiskinan dan dibesarkan oleh ibunya. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya pada saat itu. Keluarganya memiliki riwayat masalah kesehatan mental yang serius, yang kembali ke kakak buyutnya dan ibunya. Suatu hari ketika sedang bekerja, ibunya diserang, tidak pasti apa yang menyerangnya. Tapi atas serangan ini, dia akhirnya tidak dapat lagi bekerja dan dianggap cacat karena ini. Dia diberi pensiun disabilitas, tetapi jumlah uang yang diberikan tidaklah cukup untuk bertahan hidup dan sebagainya. Hidup sangat sulit bagi Akari. Dia dan ibunya, dia sering datang ke sekolah dalam keadaan lapar dan kotor, dan menurut satu sumber, Akari menderita skizofrenia di masa mudanya. Di sekolah, Akari dikenal agak pendiam. Mereka yang mengenalnya kemudian akan mengatakan bahwa dia tampak seperti anak biasa. Dia tidak terlalu menonjol dan tidak banyak bicara. Lalu Akari pun tumbuh dewasa. Akari memiliki hasrat untuk musik dan dia menekuninya di sekolahnya. Ketika Akari masuk sekolah menengah dan perguruan tinggi, dia mulai berubah dan dia mulai melihat jurusan psikiater. Dan psikiater ini meresepkan Akari dengan beberapa obat kuat untuk membantunya dengan perjuangan kesehatan mentalnya. Lalu suatu hari Akari sedang berjalan pulang. Ketika dia bertemu dengan seorang pria tunawisma, menurut ibu Akari, dia merasa kasihan pada pria itu dan menawarinya untuk datang dan tinggal bersamanya. Dia menawarkan pria tunawisma itu tempat berteduh dan makanan. Akari mulai berbicara dengan pria ini dan akhirnya pria itu mengatakan kepadanya ya sesuatu yang benar-benar mengerikan. Dia mulai menggambarkan bagaimana dia telah membunuh ibunya sendiri dan ini adalah alasan dia tinggal di jalanan. Konon Akari merasa jijik dengan apa yang dia dengar. Keduanya mulai berdebat dan Akari spontan tuh mengambil pisau besar dan menikam pria itu di perut dan mencabut salah satu bola matanya. Dia tidak membunuh pria ini dan dia dapat melarikan diri ke rumah tetangga terdekat. Pria tunawisma itu mengatakan kepada tetangga bahwa dia sedang tidur dan ketika itu Akari datang lalu tiba-tiba dengan kejam menyerangnya dengan pisau, kata sang tunawisma tadi. Dilaporkan bahwa sejumlah besar organ dalamnya tergantung. Sejauh yang gue tahu, pria itu selamat dan akhirnya Akari dimasukkan ke rumah sakit kesehatan mental selama 2 bulan. Setelah dia bebas, Akari bertemu dan memulai hubungan dengan gadis berusia 16 tahun bernama Olga. Gue percaya bahwa sekitar waktu itu Akari berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Namun gue tidak yakin 100% tentang usia pastinya. Dan beberapa sumber mengatakan bahwa dia baru berusia 15 tahun. Ketika mereka bertemu, Akari tidak ingin mengejar jalur karir tradisional. Dia memiliki hasrat untuk musik dan bermimpi menjadi musisi terkenal. Jadi dia menolak tuh bekerja untuk bertahan. Dia cuma hidup, dia akan pergi ke tempat Olga, tinggal bersama keluarganya dan akan makan makanan di rumah orang tuanya Olga. Lantas ini menyebabkan beberapa kebencian di antara keluarga Olga. Dia bersikeras padanya, tetapi keluarganya percaya dia menjadi pengaruh buruk dan mendorong Olga untuk meninggalkannya. Pada satu titik, kakek Akari dan Olga bertengkar.
Ini mengakibatkan pertengkaran rumit yang membuat Akari dengan kejam memukuli pria tua itu. Setelah ini, Akari dan Olga pindah ke kota lain untuk menjauh dari keluarganya. Saat itu, Olga sedang belajar dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Tetapi dia dan Akari pindah ke Saint Petersburg, di mana dia mengambil sejumlah pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Saat mereka tinggal berdua, Akari tidak bekerja saat keduanya tinggal bersama. Tapi tiba-tiba Olga jatuh dari gedung 9 lantai, jatuh ke tanah dan mengakibatkan dia meninggal. Namun menurut Akari, Olga sangat tertekan dan minum obat untuk mengatasinya. Jadi suatu hari dia memutuskan untuk bunuh diri. Meskipun keluarga Olga tidak mempercayainya, mereka sangat yakin bahwa Akari telah membunuh Olga. Mereka yakin bahwa dia membunuhnya dan kemudian melemparkan tubuhnya dari balkon untuk menghindari kecurigaan. Setelah kematiannya, Akari tidak menghubungi keluarganya untuk memberitahu mereka. Berita yang sangat penting itu mereka malah mengetahuinya beberapa hari kemudian ketika mereka dihubungi oleh pihak berwenang dan Akari tidak dianggap tersangka oleh pihak kepolisian. Setelah kematian pacarnya, Akari mulai bekerja sebagai pengamen jalanan dan pindah ke kota bernama Sochi. Di kota ini, Akari bertemu dengan seorang gadis berusia 12 tahun bernama Valeria. Valeria adalah orang yang sangat rentan. Ayah tirinya akan memukulinya dan ibunya tidak akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Valeria tidak punya teman dan banyak orang di pundaknya. Orang menganggapnya aneh dan kejam. Mereka yang bertemu dengannya akan mengatakan bahwa dia sering mengangkat topik kematian setan dan akan berbicara tentang iblis dengan cara yang baik. Dan banyak orang yang menganggap minatnya pada topik-topik mengerikan seperti itu sungguh aneh bagi seseorang seusianya. Ada juga rumor bahwa dia akan menangkap binatang dan membakarnya. Dan ini adalah sesuatu yang akan dia banggakan. Dia juga dikenal mengancam anak-anak yang lebih muda dengan menanyakan apakah mereka ingin mati, atau bahkan mengancam akan membunuh orang tua mereka. Ketika dia bertemu Akari, dia memberitahu dia tentang masalah dalam hidupnya, dan dia ingin mengatakan kepadanya bahwa dia telah diadili beberapa kali oleh banyak pria, dan akan memohon untuk menemukan pria-pria ini dan mengancam dan memukuli mereka. Apakah pria-pria ini bersalah atau tidak? Ya, belum jelas. Tapi pada tanggal 23 September 2018, Valeria dilaporkan hilang oleh ibunya. Valeria mengatakan kepadanya bahwa dia akan jalan-jalan, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia memang memiliki riwayat melarikan diri dari rumah, tetapi keluarganya selalu dapat menemukannya setelah itu. Tetapi kali ini mereka tidak dapat menemukannya dimanapun Valeria telah melarikan diri dengan Akari. Keduanya mulai tinggal di asrama bersama dan akan mencuri makanan dan kebutuhan dari toko-toko. Hanya untuk bertahan hidup, keduanya kemudian memulai perjalanan sejauh 2,4 ribu kilometer ke Saint Petersburg dan mulai mencari tempat tinggal di Saint Petersburg. Lalu keduanya bertemu dengan seorang pria berusia 21 tahun bernama Alexander Popovich. Alexander adalah seorang pekerja jalan raya yang memiliki minat besar dalam penulisan puisi dan sastra. Dan dia digambarkan sebagai seorang pemuda yang cukup populer. Ketika Akari mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencari tempat tinggal, dia menawarkan rumah pertanian keluarga di pinggir kota Saint Petersburg dengan harga yang sangat rendah. Akari dan Alexander membuat kesepakatan. Akhirnya Valeria dan Akari pindah tuh. Menurut info Valeria, beberapa hari setelah pindah, ketika Valeria sendirian di rumah pada tanggal 2 Oktober, Alexander menyuruhnya untuk tidur dengannya atau dia akan mengusir mereka berdua. Tetapi Valeria menolaknya. Kemudian pada hari itu dia pergi dan membeli pisau besar sekitar pukul 11 malam. Lalu Alexander datang lagi. Itu adalah ulang tahun adik laki-lakinya dan dia datang ke rumah untuk memberi Akari dan Valeria beberapa bir dan kue. Ketiganya duduk dan mengobrol. Setelah beberapa saat Alexander tertidur dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengerikan. Akari mengambil pisau yang dibeli Valeria hari itu dan dia menikam Alexander lebih dari 20 kali. Valeria juga ikut. Dia pergi dan mengambil pisau dari dapur dan juga mulai menikam Alexander. Alexander dengan cepat menyerah dengan hidupnya untuk luka-lukanya. Menurut penelitian forensik, setelah beberapa pukulan pertama yang dilakukan oleh dua sejoli ini, mereka lalu menggunakan gergaji untuk memotong lengan Alexander.
dan mereka juga mencoba memotong kakinya dengan pisau. Keduanya mulai meretas perutnya dan mengeluarkan organ-organnya. Ini karena Valeria penasaran untuk mengetahui seperti apa bagian dalam seseorang. Mereka kemudian memenggal kepala Alexander. Keduanya menggunakan palu untuk menutup tengkorak dan memperlihatkan otak mereka. Yang membuka kepala, mengeluarkan sebagian otak dan menggorengnya. Setelah memasak sebagian otak, keduanya memakannya. Sisa-sisa kepala Alexander dimasukkan ke dalam microwave, di mana ia memasak dengan api yang sangat besar selama 3 menit. Keduanya kemudian memakan lebih banyak otak bersama dengan organ-organ lain dan daging dari dada Alexander. Akari juga memakan salah satu bola mata Alexander. Lalu pada pagi hari tanggal 3 Oktober 2018, polisi dipanggil ke rumah Alexander setelah penduduk setempat melihat asap keluar darinya. Begitu masuk ke dalam rumah, mereka membuat penemuan yang benar-benar mengerikan. Bagian-bagian tubuh Alexander ditemukan digoreng di griddle dan kepalanya ditemukan di microwave. Penduduk setempat mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah melihat seseorang pria muda dan gadis remaja. Mereka meninggalkan rumah, mereka mencoba menyalakan kompor untuk memasak lebih banyak daging, yakni daging Alexander. Tetapi kompornya terbakar dan keduanya melarikan diri dan terlihat oleh penduduk setempat. Penduduk setempat dapat memberikan deskripsi pasangan itu dan tidak butuh waktu lama bagi Akari dan Valeria untuk ditangkap. Keduanya dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Akari menjelaskan kepada polisi bagaimana dia mencungkil Alexander Zai dan merebusnya. Dia mengangin-nganginkannya bersama jantung dan otaknya. Dia juga mengakui bahwa Valeria adalah pacarnya dan dia telah mendorongnya untuk memakan daging Alexander. Akari kemudian memberitahu mereka bahwa dia pergi tidur dan sementara Valeria berdiri sepanjang malam menatap mayat Alexander dan berfantasi untuk kesenangannya pribadi. Valeria memberitahu polisi bahwa dia telah menggunakan penggorengan untuk memasak dan memakan jantung Alexander yang menggambarkan rasanya terlalu manis, tetapi otaknya ternyata jauh lebih enak. Ketika Akari ditanya mengapa dia memakan otak pria itu, Akari menjawab bahwa dia penasaran dengan rasa otak manusia. Setelah pacarnya sebelumnya meninggal jatuh dari jendela dan kepalanya terbentur, mengatakan dia melihat otaknya di trotoar dan telah berfantasi tentang hal itu. Sejak saat itu dan ketika mereka berdua ditanya mengapa mereka melakukan kejahatan ini, keduanya memberikan sejumlah alasan. Mereka mengklaim bahwa itu karena Alexander diduga mencoba untuk bercocok tanam dan memiliki agama dengan Valeria. Versi lain mengatakan bahwa mereka hanya ingin melihat seperti apa bagian dalam manusia sehingga mereka membunuhnya dalam tidurnya. Yang lain mengatakan bahwa mereka telah bertengkar dengan Alexander tentang sewa dan bahwa Valeria menyuruh Akari untuk membunuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi sedikit tidak jelas karena tampaknya mereka mengubah cerita mereka beberapa kali. Akari diminta oleh polisi untuk membuat ulang apa yang dia lakukan pada Alexander. Dalam sebuah video yang mengerikan, kita dapat melihat dia memainkan kejahatan yang mengganggu. Berita itu mengejutkan negara itu. Kemudian terungkap bahwa Valeria berada di bawah umur hukum pertanggungjawaban pidana dan dia tidak akan menghadapi tuntutan pidana. Sementara itu, Akari didakwa dengan sejumlah kejahatan pembunuhan, kanibalisme, dan memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Valeria, yakni gadis di bawah umur. Sementara dalam tahanan menunggu persidangan Akari, lalu Akari mencoba untuk bunuh. Usahanya gagal tetapi dia koma. Sebagai hasilnya dia koma di bawah penjagaan bersenjata selama sekitar 4 bulan sampai dia meninggal karena komplikasi di rumah sakit pada bulan April 2019. Lalu ibu Alexander menyatakan bahwa dia tidak akan meneteskan air mata atas kematian pembunuh putranya itu. Dia berkata, kami menerima panggilan telepon dan diberitahu bahwa kasus pidana akan ditutup sekarang karena Akari telah meninggal dunia. Dia melanjutkan dengan mengatakan ada karma setelah semua dan itu membuat keputusan. Namun ibu Alexander frustasi karena Valeria tidak merasa menyesal atas kejahatannya karena dia akan segera menjadi berita utama lagi. Valeria dikirim ke panti asuhan dan sekolah negeri alih-alih menerima hukuman apapun. Keluarganya dianggap tidak layak untuk merawat gadis itu di sekolah. Identitas Valeria dengan cepat terungkap dan ini karena dia mengungkapkannya sendiri.
Orang tuanya berkata tidak seorang pun akan tahu identitasnya. Tetapi setelah sebulan dia sekolah, dia mulai memberitahu anak-anak lain tentang detail apa yang terjadi. Dia memberitahu mereka tentang rasa otak manusia. Orang tua segera memprotes kepada kepala sekolah dan menuntut agar gadis itu dikeluarkan. Orang tua lainnya berkata, anak saya takut pergi sekolah setelah berbicara dengan gadis ini. Tetapi direktur panti asuhan mengklaim bahwa Valeria adalah anak yang benar-benar normal, tanpa penyimpangan. Orang tua tidak dapat terus memprotes dan setelah beberapa waktu, Valeria dikeluarkan dari sekolah dan bersekolah di panti asuhan sebagai gantinya sampai sekarang. Jadi itu adalah kisah brutal dan gak masuk akal bagi kalian yang gak tahu dunia kayak gimana kerjanya. Tapi kalau kalian biasa nonton kasus-kasus dan berita-berita, menurut kalian ini adalah hal yang biasa. Ini menurut gue kasus paling menjijikkan yang pernah gue bahas. Dan sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dan see you on the next video and bye-bye.